ada keterbatasan manusia dalam membayangkan gitu kan, makanya harus dibantu sama data visualisasi. Halo, balik lagi ke Data Talks by Algoritma. Kemarin-kemarin kita selalu membahas tentang data science dan akan terus membahas tentang data science dengan bahasa yang pastinya mudah dimengerti oleh para pendengar semua. Seperti biasa, saya Maggie Logan dan saya tidak sendirian. Halo. Halo, ini Hai. Nayoko. Ada dari juga Algoritma. ada Kita ada special guest hari ini. dari Algoritma Yeay. juga. Namanya Ya, siapa? Tiara. Halo Tiara. Halo, makasih. Boleh diceritain sedikit roles-nya di Algoritma sebagai apa nih? Saya di Algoritma kebetulan jadi instruktur data science. Apalagi nih kira-kira? Jomblo nggak saat ini? Pendengar Kebetulan mungkin ada yang mau cari yang pintar-pintar seperti Tiara. enggak, kebetulan sayanya tidak mencari. Oh iya. Nah ini Nayako seru nih, hari ini kita bahas tentang data visualization one on one. 101, yes. Iya, mungkin para pendengar juga ngerasa wah unik banget nih data visualisasi tapi dibahas di podcast. Nah saya pengen nanya nih ke Tiara sebagai seorang data science instructor, kenapa sih seorang data scientist itu perlu memiliki kemampuan data visualization yang baik? Oke, jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin tentang data visualization, di sini saya bakal bagi dua dulu ya. Jadi data visualization, ada data visualization yang diperuntukkan untuk business user gitu, orang-orang yang punya datanya, sama data visualization yang diperuntukkan untuk data scientistnya itu sendiri gitu. Jadi yang ngelihat itu ada dua. Nah di sini kalau misalkan kita ngomongin tentang data visualization itu apa, itu sebenarnya kita bisa membayangkan sebagai media yang kita pakai untuk membantu orang-orang selain kita untuk memahami apa yang sebenarnya kita maksud gitu. Jadi di sini data visualization sebenarnya itu dipakai untuk membantu untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membayangkan sebuah bentuk gitu. Data itu kan sebenarnya dia ada bentuknya kan ya. Nah kalau misalkan kita cuma ngomongin sekedar bentuknya aja, itu orang-orang itu punya keterbatasan untuk membayangkan data itu sebenarnya seperti apa gitu. Makanya dibutuhkan data visualisasi. Contohnya misalkan kalau misalkan ada kasus di mana datanya data tentang telekomunikasi nih misalkan. Nah terus ada saya sebagai data scientist membuat sebuah hipotesis. Hipotesisnya itu bentuknya seperti ini. Saya bilang orang-orang itu sepertinya bakal make internet itu setelah jam 5 gitu. Dasar saya waktu itu mikirnya adalah jam 5 itu pulang kantor, mereka udah lepas nih dari wifi kantor, harusnya banyak nih yang pakai paket internet. Betul. Kayak gitu. Nah gimana caranya saya membuktikan hipotesis tersebut gitu ke teman-teman saya yang otaknya tuh nggak bisa membayangkan seperti yang saya bayangkan gitu. Nah kalau misalkan saya ngobrol sama orang statistik atau orang data scientist, saya mungkin bisa pakai tes signifikansi kan, buat saya tes nih. Sebenarnya emang jam 5 itu emang lebih signifikan dibandingkan sebelum jam 5 gitu. Tapi apakah kalau misalkan business user itu saya kasih itu dia benar-benar paham? Mungkin enggak kan ya. Nah di situ saya butuh sebuah data visualisasi, misalkan pemakaian internet sebelum jam 5 dan setelah jam 5. Di situ saya tunjukkan ternyata emang beda ya, kayak gitu. Makanya di situ kalau saya ngeliatnya data visualisasi sebagai media yang dipakai buat berkomunikasi sebenarnya. Wih, mantap ya. Jadi memang alat bantu buat para user mengerti apa sih yang dilakukan oleh si data scientist, apa yang dibuat, kurang lebih seperti itu ya. Kalau orang bisnis bisa bingung tuh apa tuh hipotesis testing. Mantul. Dan sebenarnya sebenarnya ini juga membantu juga untuk membuat keputusan tuh jadi lebih efisien dan efektif ya nggak sih Tiara? Karena jadi lebih gampang melihat hasil data tersebut dan langsung bisa tahu kira-kira keputusan apa yang akan dihasilkan, kurang lebih seperti itu ya. Tadi itu yang ada keterbatasan manusia dalam membayangkan gitu kan, makanya harus dibantu sama data visualisasi. Oke, nah mungkin buat yang masih bingung tentang data visualization, boleh dikasih tahu contohnya nggak Tiara? Kira-kira kalau yang terpapar sama kehidupan kita sehari-hari itu apa sih data visualisasi? Yang mungkin di handphone kita aja ternyata tuh sebenarnya ada, itu adalah bagian dari data visualisasi. Sebenarnya banyak banget ya. Mungkin kalau di tiap HP mungkin beda. Kalau saya yang sering saya lihat itu di HP saya itu ada data remaining. Jadi kalau misalkan saya pakai internet, saya tahu nih internetnya ini menurut cycle saya, misalkan saya tiap
tiap tanggal 26 tuh saya beli pulsa. Nah, itu saya tahu sebenarnya tanggal berapa sih tiba-tiba si pemakaian pulsa saya itu tiba-tiba naik banget gitu. Nah, di situ kan kalau di saya ada biasa di settingnya itu kayak chart pemakaian paket iya, data kayak gitu ya kurang lebih ya. Pemakaian. Kalau di handphone ya. Nah, mungkin kalau misalkan ada yang suka banget nih sama high tech handphonean, mungkin ada yang udah update ke Android Pie atau iPhone juga ada kalau nggak salah. Nah, itu ada phone usage juga tuh. Jadi ada aplikasi battery usage juga battery bisa usage juga ada. Oh, Jadi itu contoh simple dari data visualisasi yang sebenarnya tanpa disadari semua orang itu menggunakan gitu ya. Iya, benar. Jadi tahu kayak wah ini misalnya unnecessary filenya apa aja nih. Apa yang memakai ngedrain baterai saya segini banyak gitu. Nah, itu adalah media yang lebih bagus dibandingkan kita ngasih tahu kan ya nilainya, misalkan angkanya gitu ya. Angkanya benar. Iya, benar-benar. Apalagi biasanya kalau misalkan memori handphone misalkan ya. Kadang-kadang dia kalau udah merah kita nggak lihat itu tinggal berapa giga, mungkin udah langsung kelihatan kalau ternyata pemakaiannya udah besar. Mungkin yang sering pakai Waze itu udah Waze aja itu a form of data visualization untuk di peta tahu macetnya di mana, rutenya yang mana. Nah, kalau misalnya seorang data scientist ketika akan membuat sebuah visualisasi data, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin sebenarnya? Yang perlu diperhatiin tentunya banyak ya. Cuma mungkin yang bakal aku garis bawahin sebenarnya adalah actionable insight. Actionable insight. Jadi maksudnya apa? Saat kita mau melakukan data visualisasi, sebenarnya di sini kan di zaman sekarang tuh banyak banget tools di luar sana yang bisa dipakai sama orang manapun, gak harus data scientist untuk melakukan visualisasi data. Gitu. Tapi apa sih sebenarnya yang membedakan visualisasi data yang bagus dan yang enggak? Itu sebenarnya adalah gimana caranya setelah kita menampilkan visualisasi data tersebut, itu kita bisa punya yang namanya actionable insight. Gitu. Jadi setelah datanya sebenarnya ternyata seperti ini nih, ada nggak sih insight-nya gitu? Oh, ada. Setelah saya tahu insight itu, ada nggak sih yang bisa saya lakukan? Ada. Itu yang namanya actionable insight gitu. Saat kita melakukan visualisasi data tapi kita ternyata nggak punya actionable insight, nah itu kita harus memikirkan ulang gitu. Bener nggak sih ini masalah yang ini itu bisa kita selesaikan dengan data yang ini gitu. Kita harus mikirin ulang, perlu nggak sih kita melakukan visualisasi dengan menggunakan data ini? Kalau misalkan visualisasi data yang kita bikin itu nggak ada actionable insight-nya. Itu berarti ya goals utamanya justru actionable insight ya. Kalau enggak si visualisasi data itu jadi sia-sia gitu ya, kira ya. Nah, kalau orang awam seperti saya lah misalkan, biasanya taunya tuh visualisasi data kayak chart, terus juga bar, ada juga beberapa plot gitu ya, yang simple-simple. Nah, sebenarnya gimana sih cara nentuin model visualisasi yang tepat buat sebuah data? Bisa jadi kan data beda-beda nih, ada data log, mungkin ada data penjualan, ada juga data GPS misalkan. Nah, sebenarnya seperti apa sih penentuan model visualisasi yang tepat? Sebenarnya kalau misalkan mau di model yang paling tepat itu nggak ada. Jadi yang tadi udah disebutin kayak misalkan bar plot, scatter plot, mungkin ada yang pernah dengar sama box plot, itu adalah salah satu tools yang masih juga sering saya pakai gitu. Mungkin udah setahunan ini masih, mungkin saya juga udah tahu tools atau model-model lain yang mungkin lebih advance dalam memvisualisasikan data, tapi sebenarnya itu jadi salah satu core utama yang masih sering saya pakai. Nah, tapi poinnya itu sebenarnya adalah dalam menampilkan insight yang sama, itu memang ada beberapa cara gitu. Untuk menampilkan satu insight yang sama, ada beberapa cara visualisasi yang bisa kita pakai gitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan mau dimulai dari bar plot, dimulai dari scatter plot, dimulai dari box plot, itu sebenarnya udah sangat cukup kalau menurut saya. Gitu. Ya, baru bisa eksplorasi lagi ya. Ada contoh nggak misalnya kayak kapan paling tepat memakai apa ya? Misalnya candlestick. Itu buat apa tuh misalnya? Kayak candlestick itu biasanya dipakai kalau misalkan kita biasanya mau menganalisis biasanya waktu itu suka dipakai di stok ya. Gitu. Jadi sebenarnya bentuknya mirip kayak box plot, di mana kita bisa lihat persebaran data kita itu seperti apa gitu. Apakah range-nya itu dia tuh dari yang paling kecil ke yang paling besar tuh besar banget, ataukah dia tuh mampet gitu. Maksudnya adalah dari yang paling kecil
nilai yang paling kecil ke nilai yang paling besar tuh ternyata geraknya tuh cuma dikit. Gitu. Nah itu biasanya suka dipakai kalau misalkan kita pengen ngelihat nih perbandingan gitu ya, range, lebih ke range. Okay. Kita pengen ngelihat range. Nah makanya kenapa si candlestick ini sering dipakai buat stock gitu. Opening market price-nya berapa, closing-nya berapa, maksimum. Nah itu pengen lihat kan ya dalam sehari itu berapa sih minimumnya, berapa sih maksimumnya gitu. Nah itu bisa dilihat dengan candlestick. Visualisasi nggak cuma itu juga kan, kayak misalnya ini word mapping, kayak kata-kata yang mana kira-kira yang visualisasi yang sering dipakai juga untuk data seperti data kata atau kalimat atau ya biasanya karakter lah, itu biasanya kita pakai namanya word cloud. Jadi word cloud itu lumayan menarik sih. Waktu saya pertama kali bisa bikin juga udah lumayan terkesima tuh. Wah, bagus nih word cloud. Kenapa? Jadi misalkan saya punya sebuah tweet orang gitu. Nah misalkan dia ngomongin tentang Avengers, misalkan ngomongin tentang Avengers. Nah si word cloud ini tuh dia bakal melakukan visualisasi dengan cara dia bakal cari nih kata mana sih yang paling sering disebut di tweet-tweet yang ngomongin Avenger gitu. Misalkan ternyata kata yang paling sering disebut itu adalah misalkan Iron Man. Nah nanti Iron Man-nya bakal jadi kata besar, yang paling besar gitu. Itu ya memudahkan ya. Oh ternyata si Captain America gitu ya. Banyak dipakai, banyak di-mention atau Iron Man. Nah itu sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin itu insight kata apa sih yang sering dipakai, sangat bisa dipakai kalau kita hanya menggunakan bar chart gitu kan ya. Nah tapi di sini saat kalau misalkan mau berhenti di bar chart, misalkan kita pengen ngurutin aja nih kata-kata apa aja sih yang sering dipakai, kita bikinin bar chartnya. Nah insightnya sebenarnya udah ada kan ya, gitu. Tapi di sini kalau misalkan kita mau nge-explore lebih lanjut, mau ngembangin visualisasi kita lebih lanjut, di sini sebenarnya tipsnya adalah lihat-lihat visualisasi orang. Gitu. Nah emang banyak banget sebenarnya di dunia ini, banyak banget cara-cara buat memvisualisasi. Salah satu contohnya tadi word cloud gitu. Oh iya, ini kita jadi belajar hal baru juga nih ya. Mungkin para pendengar yang ngerasa aduh itu apaan sih, boleh sambil dicari juga word cloud ya. Itu contoh dari salah satu visualisasi data. Kayak banyak tool-tool yang gratis juga yang bisa dipakai di Google tuh, di online ya. Nah kalau untuk para pemula nih, kan kemarin kita sempat ngobrol tentang tips dan trik belajar data science, terus juga di situ ada orang-orang yang mungkin pengen belajar data science. Nah, kalau untuk pemula biasanya bentuk data visualization apa sih yang sering digunain, Ti? Atau kamu dulu deh waktu awal-awal belajar data science? Itu lagi balik ke itu sebenarnya. Kalau misalkan kita ngomongin bar plot, scatter plot, line chart, sama box plot, 4 itu adalah kalau misalnya saya bilang jangan diremehin gitu. Itu adalah salah satu elemen yang menurut saya paling penting di data visualization. Yang paling sering dipakai ya. Paling sering dipakai gitu. Bisa nggak dikembangin dari situ? Mungkin bisa, tapi saya biasanya selalu mulai dari sana gitu. Karena 4 itu biasanya adalah yang paling mudah saya bikin, satu. Dan yang kedua adalah saya bisa nge-explore actionable insight dari sana gitu. Setelah saya baru dapat nih actionable insight-nya, baru saya pikirin gimana ya kira-kira kalau misalkan saya pengen ngembangin ini gitu. Itu ini buat kan sebenarnya kayak a form of visualisasi itu kan sebenarnya kayak komunikasi kan ya. Jadi sebenarnya seberapa susah sih waktu pas kita mau memvisualisasi suatu data, misalnya pakai data science itu, kenapa nggak kita pakai Excel spreadsheet misalnya? Itu kan gampang gitu kan. Kenapa harus pakai data science? Apa advantage-nya ya? Sebenarnya di sini sebenarnya yang menurut saya lumayan, mungkin di sini bakal sedikit ditentang gitu ya. Jadi kalau misalkan baru pertama kali main sama data, menurut saya itu sebenarnya Excel itu punya cukup fitur-fitur yang bisa dipakai kalau misalkan kita mau mengeksplor tentang insight-insight dari data gitu. Cuma di sini keterbatasannya Excel itu benar-benar Excel itu datang dengan ini loh template yang bisa kamu pakai, ini loh data-data yang bisa kamu pakai gitu. Sementara kalau misalkan kita pengen memvisualisasikan di luar templates dari mereka, nah itu susah banget gitu. Nah di sini biasanya kenapa di sini orang-orang mulai beralih ke yang namanya programming for data science gitu, karena di sini dia dikasih fleksibilitas untuk bermain sama data, karena data kan banyak banget ya bentuknya gitu, banyak banget cara buat memvisualisasikannya.
Kayak foto, kayak yang tadi karakter, data-data tweet. Excel nggak bisa tuh proses kayak gituan. Excel nggak bisa gitu. Dia punya templates untuk templates yang default ya. Datanya juga mungkin nggak bisa real time ya kalau Excel ya. Mungkin kalau misalkan ditambahin add-on mungkin bisa gitu. Cuma di sini lagi-lagi kalau misalkan kita ujung-ujungnya mau memodifikasi Excel, kenapa kita nggak punya programming tools yang dari awal bisa kita modifikasi gitu. Wah, ini berhubungan juga nih sama tools yang dipakai si data scientist untuk buat data visualization ya. Berarti programming language for data science kurang lebih seperti itu. Programming language for data science itu punya fleksibilitas yang tinggi banget emang. Nah, elemen apa aja sih yang perlu ditampilin dalam sebuah visualisasi data? Elemen ya, yang penting yang membuat akhirnya visualisasi data itu ya menghasilkan actionable insights ya. Actionable insight ya, mungkin ini sesuatu yang sering diremehkan mungkin, tapi yang pertama adalah title sama caption itu penting. Oh iya bener kadang-kadang kita suka mungkin udah keseruan bikin ininya duluan jadi lupa ya. Gak ada penjelasannya. Gak ada penjelasannya, benar. Nah caption itu bisa dipakai buat apa? Buat ngasih source-nya gitu. Jadi pertanyaannya gini, kalau misalkan kita bikin data visualisasi, saat data visualisasi kita berdiri sendiri, kira-kira udah cukup belum orang-orang ini buat ngerti? Gitu. Insight yang bagus itu kan biasanya kalau misalkan orang ngeliat terus kayak, wah saya ngerti nih maksudnya apa gitu, saya ngerti udah gini mau berbuat apa. Nah tanpa title, tanpa subtitle, tanpa caption itu susah buat melakukan kesimpulan kayak gitu. Gitu kita jadi harus ada di sana menjelaskan ini plotnya maksudnya begini gitu. Itu kan nggak efisien kan ya buat kadang-kadang tadi. orang juga kayak lupa taruh unitnya gitu. Iya benar, unit ini berapa, juga apa, penting. 5 kilometer, 5 meter. Oh iya. Iya. Wah ini bisa jadi salah satu tips juga nih buat orang-orang yang belajar data science ya. Ternyata harus betul, karena sesimpel caption atau title itu mempengaruhi juga, benar juga, karena kan kita membuat hasil data science ya berupa data visualization untuk membantu memudahkan membaca dari jutaan data mungkin ya. Nah seperti apa sih sebenarnya kalau menurut Tiara sendiri kriteria data visualization yang baik? Kriteria data visualization. Iya, berarti ini opini pribadi kamu ya. Karena kan orang beda-beda nih. Iya, benar-benar. Kalau menurut kamu? Dari tadi tuh udah cukup saya sering tekenin sih. Intinya itu adalah si actionable insight itu. Gitu. Jadi si actionable insight itu kalau saya boleh bilang sebenarnya susah buat kita menghasilkan si actionable insight itu gitu. Dari satu data ini kita bisa ngotak-ngatik kayak kita bisa bikin ulang 5 kali, kita bisa bikin ulang 4 kali, kita bisa bikin ulang sampai 10 kali gitu untuk akhirnya kita dapat nih, oh ini loh bentuk visualisasi yang sebenarnya menghasilkan si actionable insight tersebut gitu. Nah banyak orang-orang yang sebenarnya dia berhenti sampai efek wow gitu. Jadi begitu lihat data visualisasi, oh data visualisasinya keren nih gitu, data visualisasinya keren, bentuknya bagus, tapi sebenarnya kalau ditanya kira-kira insight-nya apa, tahu nggak tahu gitu. Kalau misalkan yang nggak tahu itu, kalau menurut saya harusnya nggak kayak gitu. Kalau misalkan bentuknya bagus tapi nggak ada actionable insight-nya, itu kalau menurut saya banget. Ya vanity banget gitu kan ya. Jadi harus dipikirin ulang gitu, mau beneran nggak sih kita mau melakukan visualisasi dengan data ini. Oh iya, mantap ya penjelasannya ya. Dan kalau Tiara kan sekarang ini adalah data science instructor di Algoritma. Berarti memang ngajarin murid-murid ya untuk membuat data visualisasi yang baik. Boleh kasih tahu nggak kalau misal kamu pribadi contoh data visualisasi yang bagus banget tuh yang seperti apa sih? Maksudnya yang dikerjain sama studentnya kita, mereka buat apa ya? Paling mereka buat apa? Yang kayak wah ternyata bisa bikin ini ya. Mereka ya ada juga idenya ke situ, gimana? Oke, mungkin kalau misalkan di Algoritma ya, mungkin di sini orang-orang yang udah terasosiasi sama Algoritma bakal tahu nih sama ini salah satu pekerjaan dari student saya yang cukup saya banggakan sampai sekarang. Jadi shout out to siapa nih? Shout out to Pak Lucky Arsanto. Jadi itu menarik banget sih. Itu menarik banget waktu itu beliau bikin analisis tentang stok gitu. Beliau bikin analisis tentang stok tapi simple banget data
data visualization itu simpel banget, bentuknya line chart biasa. Tapi di situ dia punya interactivity-nya. Gitu. Jadi interactivity-nya itu gimana? Di situ dia bisa zoom in ke tanggal-tanggal yang emang pengen kita lihat harga stoknya. Misalkan kita pengen lihat harga stok Apple gitu. Nah di situ kita pengen ngeliatnya harga stok Apple setelah misalkan iPhone X ini rilis gitu. Kita pengen lihat. Nah di situ dia ngasih interactivity gimana caranya kita bisa fokus ke situ aja. Terus dengan sangat mudahnya bisa dikembaliin lagi ke keseluruhan date-nya. Jadi kita bisa bayangin nih, ini nih tren setelah iPhone X muncul, dan ini adalah tren saat secara umum gitu, tren Apple secara umum itu seperti ini gitu. Itu satu. Yang kedua adalah nah ini saya belum pernah ngelihat visualisasi di mana dia itu mau memperlihatkan perbandingan antara resiko kita nge-invest sama yang namanya return kita nge-invest gitu. Nah resiko itu kan berarti dia berhubungan sama kalau misalkan data itu stoknya itu volatile atau maksudnya naik turunnya itu cepat, nah itu kita bisa bilang resikonya besar gitu. Terus kemudian dia bandingin sama apa? Sama returnnya. Kalau misalnya kita nge-invest segini, kira-kira berapa besar sih return kita itu gitu. Kemudian dia bikinin plotnya kan ya, bikin plot scatter plot biasa, dan dari scatter plot biasa itu sebenarnya gampang banget buat mahaminnya gimana. Berarti saya harus lihat stok-stok itu yang ada di resiko yang rendah dan return yang tinggi. Ya kan iya, ya? betul, nah betul, itu betul, tuh gampang betul. banget dilihatnya. Kalau menurut saya intuitif banget ngelihatnya gitu. Berarti kalau saya mau nge-invest gimana nih? Cari aja nih yang di kuadran di mana resikonya rendah dan returnnya tinggi. Iya, Nah, jadi kalau ini ya membantu banget ya. Membantu banget. Dan waktu saya lihat di situ ternyata nggak semudah itu gitu. Yang resikonya rendah dan returnnya tinggi, di situ stoknya sebenarnya nggak ada gitu. Nah itu kan sebenarnya kayak langsung ketahuan kan ya, emang nggak semudah itu gitu buat melakukan analisis stok gitu. Kita mau return yang lumayan gede, tapi kita harus mau ngambil sedikit resiko. Oh iya, balik ke ilmu ekonomi, berarti benar teorinya. High return, high risk. High return, high risk. Wah, seru banget. Kalau ngomongin data visualisasi, itu kan dari murid algoritma. Iya. Nah, kalau yang di luar sana, yang kamu lihat contoh aplikasi apakah yang kayaknya wah ini yang paling impresif, yang mungkin pendengar podcast kita juga, wah saya juga punya aplikasi ini nih, bener nih, ini ternyata enak banget nih dilihatnya. Impresif ya. Mungkin di sini bakal sedikit tuh. Di sini ada dua ya impresifnya, antara impresif di mana saya mikirnya si actionable insight itu, atau impresif yang benar-benar bentuknya impresif, tapi kalau misalkan saya di kondisi sekarang mau melakukan actionable item, di situ saya belum bisa gitu ya. Nah cuma di sini karena mungkin yang berguna itu saya nggak akan bahas ke sana, cuma soalnya contoh yang berguna itu adalah ini mobile network itu sering banget saya pakai gitu. Mobile network salah satu yang menurut saya bagus banget dan sering banget saya pakai dari segi data visualisasi yang tadi ya. Nah yang kalau misalkan orang di luar sana, saya nggak nyatet, cuma di situ ada orang di Kaggle sebenarnya yang itu sering saya lihat, hasil kerjanya. Jadi di Kaggle itu dia punya cara buat sharing pekerjaan pakai namanya kernel. Nah itu bisa dilihat tuh pekerjaan orang menggunakan data visualisasi. Nah orang ini tuh pengguna R, dia pengguna R, dan dia tuh sering banget bermain sama data-data geospasial, maksudnya yang kayak Maps Google kayak gitu. Nah jadi itu sebenarnya kalau untuk di Kaggle itu tuh banyak banget di sana tempat-tempat buat belajar. Gitu, tempat-tempat buat belajar. Contoh melihat data visualisasi yang baik ya dari seluruh dunia ya. Bener. Ini hal baru lagi nih buat para pendengar yang mungkin penasaran pengen buka. Dan juga dari kemarin kita ngomongin Kaggle itu kalau spellingnya KAGGLE. Di Indonesia kan KAGGLE. Itu salah satu forum data science ya. Bisa dibilang seperti itu. Itu sebenarnya platform buat competition, tapi di situ banyak banget fitur-fiturnya, contohnya kernel. Nah mungkin yang masih penasaran tentang si geospasial itu, geospasial itu mungkin bisa dicoba di sendex.com. sendex.com. Nah itu dia salah satu orang yang lumayan menarik. Dia sering main sama Python sebenarnya. Dia sering main sama Python buat melakukan visualisasi
visualisasi data dan machine learning gitu. Nah di sini di bagian sendex.com ini ada yang di geographical, di mana dia itu dia tuh menunjukkan globe gitu. Dia menunjukkan globe dan di situ di globe-nya nanti ada kayak semacam garis-garis gitu. Nah garis-garis itu sebenarnya menunjukkan titik banyak Twitter gitu. Tweet-tweetnya itu muncul dari misalkan dari Indonesia, nanti di Jakarta itu nanti ada spike gitu, ada bentuk line yang lumayan tinggi. Kayak bisa gini. Dibuka nih di Sendex ya. Nah di sini kita bisa lihat nih sebenarnya, dan di sini yang warna hijau itu berarti sentimennya yang positif, maksudnya gimana tadi sentdex.com. Nah sambil dibuka juga nih mungkin di handphonenya teman-teman ya, sambil dengerin sambil lihat-lihat. Betul. Ada politics, ada finance. Bisa pilih-pilih ya. Nah ini yang warna hijau itu yang ngasih tahu tentang sentimen yang positif, maksudnya tweet-tweetnya itu sentimennya itu positif gitu, nggak marah-marah. Yang merah itu yang negatif. Nah dari situ kita bisa lihat kan ya, sebenarnya negara-negara mana sih yang sebenarnya dia itu apa ya istilahnya, suka ngegas lah, atau misalkan negara-negara yang chill banget ternyata. Wah seru gitu. Ya. Nah di sini eksperimennya ya. Bisa. Keren banget nih Pepe. Wah, ini bisa sambil dicek juga nih buat teman-teman yang dengerin. Jadi mungkin sambil mendengarkan sambil belajar hal baru ya. Dan kalau saya sendiri ya Tiara, saya kebetulan ada teman data scientist juga. Ini dia dari UN, PBB. Dia datang ke Indonesia untuk bikin data visualisasi yang crawling datanya dari Facebook untuk Palu. Jadi dia berdasarkan data Facebook untuk orang-orang yang ada di Palu, kapan dia terakhir login dan logout. Nah ini kebetulan dia tidak dipublish untuk umum. Bisa dilihat dari situ. Jadi memang sebenarnya pendengar ya, data visualisasi itu berguna banget untuk memudahkan kita ya mencari hal yang kita tujukan gitu kan ya, kurang lebih. Misalkan kebutuhannya tadi kalau untuk stok, untuk mencari mana nih yang terbaik, yang risknya rendah tapi returnnya tinggi, atau juga bisa untuk perbandingan lainnya. Dan juga kalau misalnya tadi data geospasial bisa untuk melihat dengan mudah sebenarnya daerah mana yang mungkin ternyata variabel XXX gitu ya. Iya, nah itu sebenarnya contoh yang bagus banget tuh tentang actionable insight gitu. Kenapa? Soalnya di Palu itu penting banget buat kita tuh. Itu penting banget buat keluarganya itu tahu kan ya kira-kira dia di mana sekarang gitu. Dan itu menurut saya itu keren banget sih yang tadi dikasih lihat itu. Iya, halo Anthony, if you hear me. Iya, jadi itu adalah salah satu data visualisasi menurut saya. Itu tuh yang tadi saya bilang yang paling penting adalah actionable insight. Gitu. Setelah saya tahu dia terakhir login di mana, di situ saya bisa mulai kan ya, bisa mulai nyari dia ke sana gitu, kira-kira ketemu apa enggak, dan itu ngebantu banget banyak orang. Iya, nggak cuma kepentingan bisnis saja, tapi banyak kepentingan lainnya ya. Iya. Nah, kalau yang peduli tentang ini keren nih. Kalau yang peduli tentang polusi udara, polusi macam-macam. Bisa lihat di sini nih. Di mana? Boleh di sharing? Jadi Earth tuh kayak bumi. EARTH.NULL.SCHOOL.net, earth.nullschool.net. Wah, itu bisa bukanya macam-macam, particulate, jadi kayak polusi, PM1, PM2, bisa buka kayak laut tuh currentnya kayak gimana sekarang ini, ada arusnya kayak gimana dan lain-lain. Wah, itu jadi hal baru juga tuh. Boleh sambil didengerin kita ya, sambil dibuka juga. Betul. Nah, terakhir nih Tiara, kira-kira ada tips nggak sih atau best practice data visualization yang bisa dicoba oleh para pemula yang pengen baru-baru belajar gitu? Baru-baru belajar ya. Sebenarnya praktis yang bagus itu adalah ngelihat visualisasi orang. Gitu. Kayak contohnya sekarang mungkin yang tadi kita sebutin itu coba aja dilihat. Tuh, coba dilihat. Terus salah satu tempat yang bagus buat nyari-nyari itu tadi itu saya Kaggle. Gitu, kaggle.com, kita coba cari-cari dataset, kita lihat kernel orang-orang yang main visualisasi. Nah, tapi di sini tipsnya itu kalau misalkan kita ngelihat visualisasi yang keren, itu jangan berhenti sampai kita kayak udah dapat wow effect nih. Wow effectnya, wah keren banget visualisasinya. Tapi jangan berhenti sampai di sana. Gitu, terus pahamin terus visualisasi itu sampai kita ngerti, oh dia itu melakukan visualisasi ini untuk memberitahu kita insight ini
gitu. Setelah kita tahu, setelah kita ngerti maksud dia itu melakukan visualisasi untuk memberikan insight ini, kita kemudian bisa masukin itu ke dalam toolbox kita kan ya gitu. Oh, ternyata cara visualisasi seperti ini itu bisa digunakan untuk menyampaikan insight yang seperti ini gitu. Nanti di kemudian hari bisa kemudian kita pakai. Jadi sebenarnya sering-sering ngelihat pekerjaan orang gitu. Oke. Thank you Tiara. Iya, sama-sama. Untuk sharingnya, mungkin akan sering dengerin Tiara dari Algoritma. Thank you juga untuk Nayoko. Thank you juga untuk para pendengar. Yang pasti terakhir kalau dari saya sendiri, mungkin Anda dengerin ini bisa sambil juga dibuka, sambil belajar juga, dan jangan pernah takut untuk memulai. Biarpun gak ada basic programming sama sekali, silahkan. Ada tim Algoritma yang bisa membantu Anda. Bisa cek di Instagram kita di @timalgoritma. Dan kalau misalnya pengen tahu nih siapa sih ini Tiara, boleh cek di mana Instagramnya? Tiara DWPTR. Oke, thank you. DWP, man. Kita party ya, ntar Desember. Tiara DWPTR. Dan pastinya sekian podcast kali ini dengan tema Data Visualization One on One. Dan podcast ini bisa kamu dengar di KBR Prime, Spotify, Anchor, Google Podcast, Stitcher, Pocket Cast, Radio Public, and Breaker. Thank you. Thank you. See you next time.